kembali begitu, jadi sesuatu yang bermanfaat sehingga tidak menjadi beban lingkungan. Jadi ada yang secara langsung, misalnya bahwa hasil recycle dari atau proses recycling itu eh, dari berbagai jenis bahan polimer sintetik khususnya, misalnya dari eh, polietilen tereftalat gitu ya, yang banyak dipakai sebagai kontainer atau wadah begitu ya, termasuk juga eh, botol minuman kemasan gitu. Kemudian juga HDPE misalnya, ini yang banyak digunakan untuk utama kebanyakan digunakan untuk packaging ya, untuk bahan eh, kemasan. PVC juga sama, selain banyak digunakan di eh, area lain yang di luar kemasan, eh, ini semua dengan berbagai jenis ini akhirnya orang teknologi yang harus dikembangkan untuk bisa memanfaatkan kembali atau merecycle ataupun mengolah kembali begitu, itu harus disesuaikan dengan karakteristik dari bahannya itu sendiri gitu. Karena tidak mungkin akan akan menjadi eh, apa tantangan tersendiri ketika bahannya memang kalau sudah tidak bisa dipisahkan itu menjadi mix, sehingga nilai dari bahan tersebut ketika akan kita olah kembali itu menjadi jauh lebih rendah gitu. Kalau kita punya bahan yang akan kita kelola atau kita recycle itu relatif homogen, itu pasti punya nilai tambah yang jauh lebih baik dibandingkan dengan yang menjadi campuran yang apa kompleks begitu, sehingga nilai, artinya value atau harga dari material tersebut menjadi jauh lebih rendah. Ini mengenai sudah difahami ya, banyak sekali barangkali ataupun beberapa kegiatan kemahasiswaan yang sebelum-sebelumnya juga banyak dikerjakan gitu ya. Baik untuk mengedukasi masyarakat begitu ya, sekaligus juga mereduksi potensi yang akan timbul dari limbah penggunaan bahan polimer atau bahan plastik itu pun. Eh, ini menjadi apa? Menjadi program banyak pihak ya. Jadi tidak tidak mengarah kepada satu unit atau satu lembaga saja yang bertanggung jawab hal ini. Jadi ini menjadi program kemasyarakatan, sehingga eh, konsepnya adalah keseluruhan ya, keseluruhan menyeluruh, artinya ini menjadi tanggung jawab bersama. Jadi tidak menempatkan satu pihak sebagai bagian yang paling bertanggung jawab, itu tidak. Jadi kita tidak bisa mengarahkan ke sana gitu. Jadi basic atau dasarnya untuk memanfaatkan kembali bahan limbah ini bisa dengan sortasi ya, banyak dilakukan ya, sortasi, kemudian diperkecil ukurannya, lalu ya dengan sortasi dan pengecilan ukuran ini diharapkan memudahkan dalam proses-proses apakah langsung diolah ataupun ada tahap berikutnya ya, dipadatkan kemudian atau bahkan sampai ke pelelehan ya, selain pulverisasi ataupun melfield, pelelehan ya. Jadi sortasi banyak dilakukan secara manual. Kalau di kita masih di Indonesia kan banyak sekali ya perusahaan ataupun usaha rumah tangga sendiri bahkan melakukan sortasi ini. Ya, jadi kita bisa temui di keseharian gitu ya. Banyak pemulung yang sekaligus juga coba mensortasi ya, mensortasi, memilah dan memilih mana mana yang bisa dimanfaatkan kembali karena memiliki harga jual tersendiri begitu. Kemudian ada beberapa eh,
lembaga resmi ya, termasuk pemerintah setempat gitu ya, Pak, itu juga mengelola hal ini ya. Jadi dinas lingkungan hidup di satu wilayah, sampai unit terkecil misalnya di lingkungan kelurahan, kecamatan gitu ya, itu juga melakukan program-program sortasi ini. Ya. Namun juga ada yang secara masif mengelola ya. Eh, Bahkan pihak swasta pun turut andil ya. Jadi semua bertanggung jawab, dan mungkin dari sana di satu sisi juga memang ada opportunity ya, ada kesempatan dan ada peluang ekonomi juga yang memang uh, terintegrasi atau menyangkut hal keekonomian juga yang ada di dalamnya. Eh, yang berkembang juga untuk skala yang masif, skala yang besar, itu proses sortasinya tidak dikerjakan sama manual, tapi secara otomatik ataupun ada yang semi otomatik. Gitu. Secara otomatik bisa dilihat berdasarkan karakteristik, misalnya optiknya, yang jadi eh, bisa dilakukan secara eh, apa istilahnya sensor ya, sensor-sensor untuk bisa mendeteksi berbagai eh, memang tidak selalu spesifik, tapi membedakan plastik dan logam misalnya gitu ya. Ketika dilakukan proses sortasi ini bisa dibedakan begitu ya. Selain juga dengan density misalnya. Ya. Ini bisa dilakukan proses sortasi dengan berbagai cara mekanik begitu ataupun cara optik. Bahkan yang lebih spesifik lagi, kalau memang materialnya sudah khusus begitu, yang relatif homogen, ya, eh, itu menggunakan sensor misalnya inframerah ya, spektroskopi inframerah ini memungkinkan ya. Seperti halnya sekarang kan banyak berkembang nih secara otomatis misalnya untuk mengembangkan atau mensortasi, mungkin tidak tidak langsung seperti halnya limbah plastik, tapi sortasi buah-buahan misalnya yang sudah matang ataupun yang belum matang itu dengan teknologi sensor inframerah itu bisa membedakan eh, tingkat kematangan, dan ini juga prinsipnya sama dengan eh, tadi misalnya satu buah ini sudah cocok untuk segera dipasarkan atau masih harus diperam gitu ya, itu sortasinya kalau secara manual kan lama gitu ya, satu persatu, tapi dengan teknologi sensor saat ini bisa mendeteksi ya dari tingkat kematangan, dari sisi warna itu bisa dideteksi ya. Ini adalah bagian dari salah satu teknik sortasi yang dilakukan secara otomatis ya, dengan bantuan sensor-sensor optik ataupun spektroskopi secara lebih spesifik gitu ya. Ada juga dengan fisik nih, dengan langsung dikecilkan ukurannya ya. Jadi ada reduksi ukuran, jadi di shredding saja gitu, masuk ke dalam alat ini, rotary knife ya misalnya. Jadi ada pisau yang berputar itu, sehingga akan melumatkan semua benda di sana, yang khususnya tadi ya yang plastik di sana gitu. Oleh karenanya tadi di proses sebelumnya pasti dilakukan proses sortasi dulu sehingga logam tidak masuk ke bercampur dengan yang non logam misalnya. Kemudian juga ada yang setelah di shredding, ada juga di densifikasi. Maaf, sebentar ya. Maaf, sebentar ya. Sebentar. Maaf, izin sebentar, saya ada yang harus di masukkan dulu.
Oke, oke. Eh, hmm, ya. Kemudian yang didensifikasi ini juga sama, ini mereduksi volume ya dari bulknya sendiri, sehingga bagian di apa dibuat atau dipilah-pilah begitu atau di apa dipadatkan dengan tonasi ataupun berat-berat tertentu begitu ya. Karena bisa jadi ini juga targetnya adalah bisa dimanfaatkan kembali gitu ya. Ada pengelola tersendiri gitu ya. Atau juga langsung jadi ada perusahaan juga sih, perusahaan-perusahaan penampung yang hasil dari densifikasi ini ditargetkan untuk dimanfaatkan menjadi second grade produk misalnya, atau produk dengan kualitas yang lebih rendah tapi masih punya nilai kemanfaatan ya yang cukup, misalnya awalnya dari targetnya untuk food, berubah menjadi yang sifatnya lebih dimanfaatkan untuk bagian yang tidak bersentuhan dengan makanan, ataupun lebih pada pemanfaatan di permukaan atau bagian luar saja gitu ya. Bisa untuk dinding misalnya, atau untuk bagian-bagian yang memang eh, tidak berkaitan dengan eh, tujuan yang lebih spesifik, yang misalnya untuk makanan dan atau sebagai eh, pembungkus pangan misalnya, atau ya, bahan kemasan begitu ya. Kemudian juga ada yang kalau tadi mendensifikasi masih besar ukurannya, ada yang bahkan diperkecil sampai ke powder ya. Ini untuk bisa sama sebenarnya, kembali lagi nanti di recycle untuk diproses kembali begitu. Ini tergantung ukuran yang dikehendaki kan. Nah, di sana juga disampaikan, jadi recycle ini memang pasti dengan kemudian yang relatif lebih rendah begitu ya. Kemudian juga dikombinasikan biasanya untuk meningkatkan keunian. Ini masuk kembali ke dalam unit operasinya nanti, dimanfaatkan kembali menjadi benda kerja yang lain begitu. Sebagai feeder lagi, meskipun bahan bakunya sudah merupakan bahan recycle. Sama, jadi ada bahan tambahannya juga ya, ada aditif yang ditambahkan juga. Jadi ini dengan filtrasi lelehan, jadi dilelehkan ya, kemudian juga sambil disortasi, karena memang kalaupun ada campuran yang heterogen itu pasti mengalami titik leleh yang berbeda begitu ya. Jadi itu juga saat dilelehkan juga akan jadi bagian terpisah, terkumpul tersendiri, atau ada aglomerasi tersendiri di situ. Ini tidak tahu ini jalan nggak ya. Coba kita lihat di sini. Not every piece of packaging makes such a spectacular exit. Millions of packages in Germany simply feel empty at some point, squeezed out and useless. The result is 2.5 million tons of packaging waste each year that ends up in the yellow bag or the yellow bin. And from there to a sorting plant. The problem is different kinds of plastic are difficult to separate from each other and from other materials. Densifikasi, pemisahan tadi sortasi, kemudian densifikasi gitu. That's why most waste
ends up being used for energy recovery. The empty packaging is burned for energy in conventional power plants, for example, or in the steel or cement industry. At this sorting plant in southern Hessen, the Milo company plans to greatly increase the proportion of reusable waste, the kind that can be recycled into new products. Waste is collected from yellow bags and yellow bins in the surrounding region. The problem is, the waste contains material that doesn't belong here, like non-returnable packaging and a large amount of other household waste as well. This bottle belongs in the yellow bin. It's made of high-density polyethylene, also known as HDPE, as is this bottle made of polyethylene terephthalate, or PET. And this bottle cap made of polypropylene, or PP for short. These reusable plastics are mixed up with other materials. A homogeneous stream of material gets sorted out later in the process. First, the waste is gathered from a 300-kilometer radius that includes the states of Bavaria, Baden-Württemberg, Rhineland-Pfalz, and Hessen. 120 tons of waste are gathered each year. That equals around 5% of the waste collected in yellow bags and bins across Germany. The sorting takes place almost automatically. In a large machine hall, the flow of waste runs over a 2.5-kilometer long conveyor belt. In the first stage, the material falls into a large rotary sieve. Here, the various packaging and other materials are sorted out according to size. Ini berdasarkan ukuran, kemudian nanti jika ada Smaller pieces simply fall through the holes. The rest is transported to 2 additional drums. Finally, 5 separate streams are created containing different sized material. Separating the material by size makes further sorting procedures much easier. In a special air separator, a blast of wind blows lighter material such as foil out of the material stream. The air separator and other machines remove most of the foil from the material stream. That makes the hard plastic easier to sort out. The more thoroughly the plastic is sorted out, the better it can later be used to create high-quality products. In a further stage, an infrared scanner quickly scans for types of plastic. Air pressure can then shoot out the PP bottle caps, for example. Then comes the PET, and finally HDPE is sorted out of the material flow. Despite the automated sorting process, the already well-sorted material streams are then picked through by hand. The most useful plastics stay on the belt. Around 1/3 of the total initial material, however, consists of mixed plastics and residual waste that has no further use. Everything from old shoes to pieces of wood. It's all destined for energy recovery, incineration. Packaging from the yellow bin is put through more than 30 sorting procedures at the plant in Gansheim. Along with HDPE, PP, and PET waste, there are 4 other plastic fractions here. The sorted plastic is pressed into bales. The HDPE, PP, and PET bales have a purity level of 94 to 98%. This well-sorted plastic waste is a sought-after secondary raw material in the plastic processing industry.
The plant in Hessen supplies companies in Germany and in neighboring countries. HDPE bottles, for example, are used to make pipes or specialized pallets. PE plugs are often turned into flower pots or buckets. And PET packaging is turned into fibers used in fleece sweaters or into stylish lawn furniture. But even if the furniture looks great and the sweater is comfortable, these products only have a limited lifespan within this kind of material recycling. Producing these products may save raw materials such as oil, but at some point, they too will end up in the dump or waste incineration plants. Despite all the sorting, a full-fledged material cycle for plastic packaging has not yet been created. To create a genuine cycle, that means a bottle is made into another bottle, the sorted plastic fractions need further processing. Systec Plastics in Thuringia is doing just that at a special plant in the town of Eisfeld. First, HDPE bottles end up here in a shredder. The resulting plastic shreds are cleaned of any shampoo, yogurt, or any other residue. And a special procedure sorts out the last unwanted remains. The result is a colorful mixture of clean flakes that are made almost entirely out of HDPE. These still have to be sorted out by color. If they were melted down as is, they turn a dirty gray. This color sorting takes place in a special sorter. Special mechanics allow the machine to isolate single flakes from a large mass. HDPE particles are run over a slide piece by piece. Tens of thousands per minute. LEDs light up the material screen, while sensors recognize the different colors. The data is analyzed by a computer, which controls a panel fitted with more than 60 compressed air nozzles. A blast of air shoots out the unwanted colors. Only the colorless flakes remain, if so desired. After this process is carried out over the first two slides, it's repeated on the next two. And a final repetition on the last one. The result is an output of 800 kilograms of sorted HDPE flakes per hour, with a purity level well above 99%. The material is melted at 220 degrees Celsius in an extruder. The melt is pressed through a filter and once again purified. Then the liquefied plastic is cooled and processed into granules. The result is a high-quality raw material that is put to use nearly everywhere in the plastics industry. Besides HDPE packaging, polypropylene, or PP caps, are put through these elaborate cleaning, sorting, and processing stages as well. Every year, around 20,000 tons of material from the yellow sack is processed here in Eisfeld. But only a small portion gets the full treatment. Production capacity is set to increase in the future, and the procedure is to be further improved. We can already take plastic from the yellow bag and turn it back into plastic. We now plan to enter areas related to the food industry. We'll start with cosmetics, then move on to food at some point. We think it'll take a few years, and then our plastic will be hygienic enough for that.
Recycled material from Icefeld is already sought after by the makers of washing and cleaning products. At its location in Mainz, the Vanna and Matz company produces more than 130,000 tons of foamy and fragrant detergents. Normally, the packaging ends up in the yellow bag. To complete the material cycle, the company tries to use as much plastic as possible from the yellow bag to produce its bottles. The HDPE granulate from Icefeld is fed here into a machine. It's then melted in a special extruder. The bottles are formed under air pressure. Afterwards, excess material is trimmed off and the bottles are ready. Even though these bottles were made using only recycled plastic from the yellow bag, any standard production facility could manufacture them. Finally, the HDPE bottles are filled up as usual and delivered to shops. 5.5 million bottles each year. It's not only HDPE bottles that are made of recyclable material. These PP caps are also produced using 100% plastic from the yellow bag. Once again, it's recycled granulate from Icefeld that does the job. Wir verwenden das Recycling. We use recycled material from the yellow bag for our PET and HDPE bottles and for our PP caps, and we hope to increase this share in the future. We're still looking for market partners in this initiative in order to further lower recycling material costs. Recyclingmaterialkosten weiter zu senken. In other words, the more packaging producers use recycling material from the yellow bag, the greater the production capacity will grow, making it more economical to use this recycled material. At Vanna and Metz, PET bottles make up a large share of packaging. Despite all the sorting with high-tech machinery, adequate quantities of PET granulate from the yellow bag still aren't available. So PET granulate from the yellow bag is mixed with PET granulate from the deposit system, mostly made from empty beverage bottles. The three forms from the first production stage in Mainz are blown into bottles and later filled. In the end, they're made of 20% PET plastic from the yellow bag and 80% plastic from the deposit system. More than 80 million bottles are produced this way each year at the plant in Mainz. The company aims to gradually increase the share of PET bottles made with yellow bag material, while at the same time using more of this high-quality recycled plastic for all of its packaging. That means an HDPE bottle is made from another HDPE bottle. A PP cap from a PP cap. And a PET bottle from another PET bottle. That preserves the raw materials and energy invested in plastic production. Until now, only a fraction of packaging from the yellow bag and bin got recycled. But experience shows that plastic from the yellow bag can be used in a material cycle. And no matter how unspectacular the shot, at least it's one bottle more. Oke.
Siapa yang bisa memberikan review dari tayangan video barusan? Halo? Apa yang bisa disimpulkan ataupun apa yang Anda dengar atau Anda yang Anda lihat dari proses recycling bahan tadi itu ada tiga komponen besar ya, polietilen atau HDPE, kemudian polipropilen dan juga PET ya, polyethylene terephthalate. Ada yang bisa memberikan review dari tayangan tadi seperti apa? Halo? Nggak ada yang merespon? Halo, masih pada menyimak nggak nih? Masih, Pak. Oke. Siapa yang mau memberikan review lah dari apa yang sudah kita lihat barusan? Apa apa yang Anda tangkap dari tayangan tadi? Hmm? Ayo, ini kan banyak partisipannya nih. Siapa yang punya pendapat? Silakan. Atau saya ingin mendengar satu atau dua review dari apa yang ditayangkan tadi terkait dengan recycle. Halo, Pak. Ya, silakan. Saya mau coba, Pak. Ya, boleh. Baik. Jadi dari proses daur ulang plastik tadi itu terbagi menjadi beberapa langkah. Mhm. Yang pertama itu ada pengumpulan. Mhm. Semua dari jenis plastik dikumpulkan Mhm. dari manapun. Lalu Mhm. yang kedua itu ada proses penyortiran atau Mhm. sortir. Setelah tahap tadi pengumpulan, plastik-plastik itu disortir, Mhm. diurutkan berdasarkan jenis polimernya. Mhm. Eh, Lalu tadi itu langsung ke resizing ya Pak. Saya lupa kalau nggak ada pencucian. Jadi mungkin langsung ke resizing atau perubahan ukuran dari material plastiknya menjadi lebih kecil. Ada sebenarnya ada proses pencucian ada. Hmm. Jadi tadi ada proses pencucian dulu Ya. untuk menghilangkan kotoran yang tidak diinginkan. Mhm. Mhm. Kemurniannya mungkin belum mencapai, belum sempurna. Mhm. Nah, lalu di resizing Ya. atau pencacahan, Mhm. tahap ini dilakukan dengan menghancurkan plastik-plastik menjadi ukuran atau partikel yang lebih kecil. Ya. Lalu tadi itu apa ya? Gak apa-apa, teruskan aja. Nanti mungkin ada yang bisa menangkap yang lain yang miss-nya di mana. Sok. Terus. Mungkin langsung ke
Dan itu ada Kalau pemisahan kurang warna mungkin juga ya, itu. Pak. Oh, Tadi ada pemisahan warna juga itu. oh iya, pemisahan warna mungkin ya. Mhm. Dari dipisahkan berdasarkan warnanya setelah Mhm. di resizing. Kemudian, Mungkin dipisahkan juga dari tingkat kepadatan plastiknya, kualitas dari polimernya. mhm. Nah, lalu disatukan lagi atau digabungkan kembali menjadi pelet-pelet ukurannya. Mungkin segitu dari saya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Ada yang mau nambahkan? Barangkali ada yang terawat tadi. Jadi sebenarnya tadi di dalam proses sortasi juga ya, itu kan ada sampai ke pengecilan ukuran, lalu ada tadi proses pemisahan warna juga, gitu ya. Bahkan disampaikan tuh tadi ada sensor sebenarnya, sensor LED ya, yang disampaikan sensor LED itu nah, akhirnya memisahkan mana yang putih itu akan lolos, tapi yang berwarna akan eh, terpisah begitu ya. Nah, itu juga salah satu yang membantu ya. Jadi ada sensor LED dalam proses pemisahan warna. Kemudian juga gimana tadi memisahkan antara misalnya tiga jenis tuh ya, tiga jenis ya. Ada PET, ada polipropilen dan HDPE gitu ya. Itu juga tadi ada lewat sensor inframerah itu ya. Jadi itu membedakan karena kan di dalam kalau kita cek kembali dalam penentuan karakteristik bahan polimer atau struktur polimer itu antara polipropilen, polietilen dan high density polyethylene itu berbeda-beda ya dan bisa dibedakan dari gugus fungsinya dengan spektroskopi inframerah. Nah, ini memang proses recycle yang dilakukan ini relatif modern gitu ya. Jadi menggunakan sensor-sensor yang eh, sangat spesifik ya. Nah, tadi jadi dipisahkan berdasarkan jenis polimernya, kemudian jenis warnanya, begitu ya. Lalu dibuat kembali itu menjadi powder atau pellet, begitu ya. Nah, jadi powder dan itu purity-nya atau kemurniannya bahkan bisa mencapai 99%, begitu ya. Dan ini artinya kan sangat efisien dan sangat efektif sekali proses tersebut ya. Tapi bahwa mungkin tadi yang digambarkan memang baru 3 jenis polimer tersebut gitu. Jadi memang tantangannya ke depan adalah bagaimana mengembangkan untuk bahan-bahan polimer yang lain. Yang tidak tersortasi tadi itu kan kayak misalnya tuh ada itu ya, ada yang limbah kayu misalnya ataupun jenis ada sepatu tadi ya kalau Anda lihat itu akhirnya karena memang itu tidak bisa dipisahkan kembali atau dimanfaatkan lagi, yaitu dikirimkan, di-pack kemudian masuk ke insinerator. Ya, jadi bahan bakar begitu ya. Nah, jadi masuk di sana jadi bahan bakar gitu. Nah, bahkan tadi kalau ya artinya yang tidak dapat. Kemudian yang 99 purity-nya itu dicampur akhirnya ya dengan bahan aslinya ya. Jadi tadi 20% misalnya PET yang hasil recycle dikombinasikan dengan 80% PET yang murni dibuat kembali menjadi bahan apa wadah yang kita kehendaki begitu ya. Tadi misalnya jadi botol kembali ya. Jadi tadi ada contoh proses pembuatan blow injection injection molding di sana sama blow molding begitu ya. Itu dijadikan botol-botol lagi gitu. Termasuk juga yang botol PET tadi gitu. Ya. Ini relatif modern yang ditunjukkan tadi begitu ya. Nah, kembali bahwa tahapannya sama tadi ya, jadi sortasi, size reduksi ukuran begitu. Kemudian ada yang didensifikasi ya, di kelompokkan, kemudian ada yang dikirim
ada yang juga diolah untuk bisa mendapatkan tadi purity sampai 99%, lalu dicetak kembali dan digabungkan menjadi bahan yang kembali ke semula begitu ya. Jadi kelihatan tadi dalam proses recyclingnya begitu ya. Dari yang limbah diolah kembali terus ke ujungnya limbah lagi tapi sudah dilakukan proses pemanfaatan. Itu apa? Dari 3 jenis, karena memang 3 jenis polimer tersebut yang paling banyak saat ini digunakan atau dimanfaatkan, yang dikomersialisasikan untuk kebutuhan seharian. Oke, dari situ ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya masuk ke yang degradasi? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada? Oke, nanti mungkin gambaran video tadi, saya lupa tadi channel YouTube-nya apa ya. Jadi bisa dilihat kembali karena saya berharap sih sebenarnya bisa ada satu summary, satu ringkasan begitu ya. Tapi nanti bisa jadi saya akan munculkan ini dalam ujian nantinya ya. Tahapan-tahapan proses tadi, lalu pemanfaatan teknologi atau karakteristik material tadi ya, berdasarkan density-nya, berdasarkan gugus fungsinya gitu ya. Tadi yang bisa kita lakukan sortasi, untuk mensortasinya seperti apa gitu ya. Itu teknik-teknik yang pada dasarnya sudah Anda pelajari secara teoritis ya, dari prinsip-prinsip optik misalnya atau prinsip spektroskopi gitu ya, untuk karakteristik bahan. Selain juga karakteristik fisiknya. Oke ya. Oke, jadi untuk yang recycle ya, prinsipnya tadi sudah diberikan juga gambarannya gitu ya. Nah, sekarang ada juga yang tadi ya tidak bisa di recycle tadi, akhirnya akan dibuang atau dijadikan sebagai bahan bakar ya. Yang sangat ini banyak sekali ya. Tadi contohnya dipakai untuk apa tuh bahan bakarnya? Di dalam unit apa tadi, terdengar nggak dari atau sempat tersimak nggak? Jadi masuk ke dalam apa? Insenerator ya. Anda ya semuanya tempat pembakaran sampah gitu ya. Insenerator. Kalau di Bandung itu mungkin ada tuh di daerah Gede Bage itu cukup besar. Ataupun biasanya dekat dengan TPS ya. Tempat pembuangan sampah akhir ya. TPA. Itu biasanya juga ada beberapa unit insenerator. Dan bahkan kalau yang di daerah di Bandung ini, Bandung Timur, itu dipakai sebagai pembangkit. Jadi bahan bakarnya dari sampah gitu. Tadi yang sampahnya itu memang yang sudah tidak lagi bisa di recycle. Ya. Ya, ketika kita gunakan sebagai bahan bakar, maka itu justru akan menaikkan tingkat emisi dari CO2 meskipun dia dimanfaatkan sebagai pembangkit begitu ya. Karena masih berkontribusi pada pemanasan global yang saat ini sedang disoroti begitu ya. Karena tingkat kontribusi terhadap tingkat polusi yang sangat-sangat tinggi. Oke, selain recycling, ada juga model ataupun pendekatan dalam mengembangkan material atau bahan polimer ini, yaitu dengan membuat bahan-bahan polimer yang relatif mudah diurai. Karena selama ini kan hanya polipropilen ataupun polietilen, kalau hanya dibuang di tempat sampah itu, dia tidak akan terurai sama sekali ya. Berbeda dengan material-material organik lainnya begitu ya. Jadi kalau sampah organik itu kan memang mudah didegradasi atau diuraikan oleh bakteri begitu ya, ataupun mikroorganisme yang ada di lingkungan kita gitu. Nah, kalau yang sintetik ini sulit ya, karena bakteri belum mengenal terkait dengan karakteristik dan struktur sendiri. Kalau basisnya dari selulosa mungkin bisa
adaptasinya bisa lebih cepat begitu karena selulosa sebagai basis dari struktur satu tanaman gitu ya, bahan penyusunannya kan setidaknya tidak dari 3 komponen itu ya, ada hemoglobin, ada lignin dan ada selulosa ya di tumbuhan itu. Nah, itu sudah dikenali oleh mikroorganisme di lingkungannya gitu. Tapi yang polimer sintetik jelas tidak. Nah, berkembanglah juga pengembangan bahan polimer ini yang setidaknya mudah diuraikan gitu, ataupun punya kecenderungan atau kecepatan untuk bisa diuraikan dengan durasi yang relatif lebih pendek. Karena untuk polipropilen atau polietilen itu selama puluhan tahun, 30-40 tahun, masih tetap tidak akan bisa terurai. Jadi ini yang menjadi PR besar, permasalahan terbesar itu karena kesulitan untuk menguraikan. Nah, diharapkan ini pengembangan di bidang polimer itu ke depannya adalah, atau yang karakteristik polimer yang ideal itu adalah, itu tadi yang selain memenuhi misalnya tadi ya keperluan atau kebutuhan utamanya misalnya dari sifat mekaniknya, sifat fisik, dan juga sifat kimianya, tentunya juga tidak toksik begitu ya. Jadi ini juga menjadi bahan pertimbangan apalagi kalau dipakai sebagai pembungkus makanan ataupun food lah, untuk food purposes gitu. Jadi kemudian juga tentunya bisa lebih murah begitu ya, mudah difabrikasi ya. Kemudian juga ini poin yang banyak disoroti karena memang pengembangannya banyak juga di bidang-bidang kesehatan ya. Jadi harusnya juga tidak inert, dia tidak misalnya tidak menimbulkan hal lain, misalnya kalaupun digunakan sebagai bahan untuk pelindung misalnya, sekarang misalnya untuk bahan polimer itu untuk tangan palsu, kaki palsu ya, banyak model-model yang sintetik ataupun artificial ya, baik organ luar ataupun organ dalam manusia misalnya ya, apakah itu ada jantung, jantung buatan juga sudah ada, dan itu kan memang harus inert ya, harus harus kompatibel tapi juga tidak mengganggu di lingkungan sekitarnya gitu. Itu idealnya begitu dari satu bahan polimer yang sebelumnya memang belum ketika dikembangkan itu memang belum terlihat sih dalam jangka pendek dampaknya begitu. Bahkan kan beberapa polimer tertentu itu juga bisa menghasilkan limbah B3 ya dari gas buangnya itu, misalnya adanya dioksin itu yang sangat-sangat beracun, itu menjadi permasalahan juga sekarang saat ini begitu ya, khususnya ketika dibakar gitu, karena proses pembakaran yang tidak sempurna juga bisa menghasilkan satu fraksi dari gas hasil incinerasi atau pirolisis begitu, itu menghasilkan gas-gas yang sangat-sangat beracun gitu. Oleh karenanya beberapa kondisi ya di satu wilayah tertentu termasuk di Indonesia, karena di Pulau Jawa ini beberapa lingkungan yang masyarakatnya sudah paham itu mereka tidak menghendaki adanya insenerator biasanya, meskipun manfaatnya dipakai sebagai pembangkit. Jadi karena di satu sisi bisa menghasilkan listriknya dengan bahan bakar sampah tadi, emisi dari gas yang keluar itu yang juga mencemari ya akhirnya gitu ya, selain CO2 yang dikeluarkan. Nah, masyarakat yang peka terhadap itu akhirnya tidak menghendaki, sehingga belum lagi partikulat padatnya gitu ya. Jadi kalau saat ini kan pembangkit biasanya menggunakan batu bara begitu, itu bisa dikombinasi dengan sampah seperti ini. Tapi kan yang diemisikan kan selain gasnya sendiri juga ada partikulat yang melayang, itu yang
justru akan menurunkan kesehatan, terutama kesehatan paru-paru, dan ini bagi apa ya, bagi pertumbuhan anak itu menjadi eh, peka sekali ya. Jadi eh, ada satu kajian misalnya di daerah eh, awal kawasan industri misalnya di sekitar Tangerang, Bekasi ya, atau mungkin sebelumnya Bekasi itu apa, Kerawang ya. Itu ada kawasan di mana di sana juga ada pengelolaan eh, limbah padat ya yang dipakai sebagai bahan bakar. Itu tingkat pertumbuhan anak ya di area lingkungan industri tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan ya. Dari tingkat kesehatan paru-parunya, nah, itu banyak tercemar ya. Jadi ketika di satu kajian dilakukan itu difoto dengan sinar X gitu ya, banyak sekali tadi eh, partikulat-partikulat yang terhirup ya, karena seringkali mungkin kalau anak-anak memang tidak menggunakan masker ketika ada di lingkungan yang memang sebenarnya eh, secara tidak sadar lingkungannya sudah tercemar, karena mereka tidak tidak didisiplinkan oleh orang tuanya untuk menggunakan eh, penutup atau menggunakan masker gitu. Itu terjadi, jadi tingkat pertumbuhannya juga itu akhirnya ke tingkat pertumbuhan organnya termasuk juga otaknya begitu. Itu yang juga terganggu. Nah, degradasi polimer itu tentunya banyak hal ya yang bisa dijadikan objektif atau tujuan. Jadi intinya adalah merubah, bisa jadi mendegradasi artinya kan memang merubah dari karakteristik utamanya begitu. Itu utamanya yang awalnya mempunyai kekuatan tertentu dengan didegradasi artinya akan pasti berubah ya. Selain juga bentuk fisiknya begitu. Jadi kekuatan eh, di dalamnya eh, bentuknya juga pasti berubah gitu. Karena akibat dari proses penguraian atau degradasi tersebut. Nah, proses degradasinya bisa dengan bahan kimia, bisa dengan panas, bisa dengan cahaya, gitu. Jadi kalau Anda lihat mungkin pernah saya sampaikan juga. Kalau dengan cahaya yang Anda bisa lihat di keseharian apa tuh? Bahwa satu bahan polimer yang sudah kita pakai berlama-lama sekali, kemudian eh, akibat adanya cahaya itu berubah. Apa yang Anda temui di keseharian? Contohnya. Halo? Ya. Bisa diberikan contoh di keseharian yang Anda temui. Satu polimer mengalami degradasi akibat cahaya. Kalau panas sudah jelas ya. Kalau panas misalnya Anda dekatkan saja itu pasti meleleh gitu. Kalau dengan cahaya apa contohnya? Halo, ini masih menyimak nggak? Udah malam soalnya. Ada yang bisa memberikan contoh yang Anda temui di lingkungan terdekat Anda lah, di rumah misalnya. Kalau perlakuan fisik ya, misalnya kalau Anda punya ember di rumah jatuh, retak begitu ya, itu kan proses degradasi juga itu. Tapi itu kan fisik. Nah, kalau yang cahaya apa yang Anda lihat? Warnanya memudar, Pak. Warnanya udah oke, ya betul itu yang
Kalau di tangki-tangki itu ya, tangki-tangki penampung itu merubah ya dari kuning dari oranye berubah jadi kuning, pudar lama-lama warna oranye. Itu artinya sebenarnya tangkinya sudah harus segera diganti tuh. Gitu ya. Atau Anda punya apa? Penutup ya, penutup misalnya penutup atap rumah ya. Itu kan terekspos oleh sinar matahari yang setiap saat begitu ya. Setidaknya ada sekitar 6-7 jam per hari dia terekspos sinar matahari. Gitu. Itu kan lama-lama eh, kalau Anda lihat itu lama-lama bisa retak gitu atau rapuh gitu ya. Sebenarnya sama juga nih bahan plastik yang kalau kita pakai yang Anda biasa pakai ya, kantong kresek itu. Lama kelamaan juga dia akan rapuh juga gitu berdasarkan dengan perubahan di lingkungan. Ya, itu yang model yang sekarang memang sudah banyak dilakukan modifikasi. Kalau dulu masih kalau kantong plastik itu cukup lama itu degradasinya. Kalau sekarang kelihatannya sudah ada kemajuan dirubah gitu. Atau memang ini hasil hasil recycle juga. Jadi yang memang kualitasnya sudah menurun kalau hasil recycle sebenarnya. Ya, jadi cracking ya atau retak mudah retak atau mudah atau rapuh gitu ya. Selain juga ada yang memang tidak tahan dengan bahan kimia. Ya. Jadi istilahnya kalau di dalam bahan polimer ini ada proses apa istilahnya aging ya. Jadi istilahnya, jadi perubahan dari struktur utamanya akibat exposure ataupun terus-menerus diekspos misalnya dengan sinar matahari ataupun dengan panas begitu. Nah, nah, intinya adalah yaitu jelas perubahan dari karakteristik atau bisa jadi dari struktur di dalamnya, jadi aging ya, proses penuaan lah gitu ya, misalnya proses penuaan. Jadi, nah, seperti halnya juga manusia aja, eh, sekarang dikembangkan juga gimana anti agingnya begitu ya. Kalau kalau di beberapa tujuan tertentu disuruh sebaliknya ya, supaya mengurangi percepatan laju dari proses penuaan ya, ditambahkan anti aging misalnya. Jadi nggak bisa bahan polimer tadi ya, supaya degradasinya tidak terlalu cepat karena ada memang lebih cepat dengan sinar matahari ya TT expose. Jadi merubah karakteristik dari bahan selain fisik ya. Kalau untuk degradasi secara fisik kan tadi kita lakukan proses mekanik gitu. Untuk kita degrade, kita kecilkan ukurannya, itu juga sudah memungkinkan kita lakukan. Hmm. Ini kenapa nggak jalan nih? Nah, ini yang beberapa produk ini juga memang dicegah untuk atau dihambat ya proses agingnya. Jadi selalu jadi apa? Ada plus minusnya begitu ya. Di satu sisi kita ingin supaya lebih lama ya pemakaiannya, jadi tambahkan anti aging sehingga ketika diekspos dengan sinar matahari yang harusnya dipakai 10 tahun menjadi 15 tahun atau menjadi 12 tahun lebih lebih lama lah begitu ya. Ada zat juga yang untuk bisa menahan itu gitu ya, menahan laju degradasi. Tapi tadi ya kalau kita bicara ini kan konteksnya kita bicara bagaimana supaya mengatasi limbah bahan polimer tersebut. Jadi tentunya sedapat mungkin kita bisa olah, kita bisa recycle dan kita bisa manfaatkan lagi seperti halnya tadi ya ketika kita lihat di video ya bisa dipakai kembali.
Baik, tentunya degradasi akan mempengaruhi pada karakteristik fisik dan kimiawinya ya, termasuk juga kuat tarik dan lain sebagainya yang menjadi tujuan utama awalnya dari kita menggunakan bahan polimer ini ya begitu ya. Termasuk juga kalau digunakan sebagai bahan untuk penahan memperkuat struktur itu kan diharapkan sekuat mungkin lah, bahkan kalau bisa menggantikan kekuatannya atau mendekati logam yang saat ini eh, eh, peranannya masih mulai tergantikan atau mulai digantikan beberapa dengan menggunakan bahan polimer gitu ya. Nah, ada 7 komoditi yang umumnya biasanya karena ini yang paling banyak dipakai gitu ya, yang banyak digunakan di kebutuhan seharian tadi yang eksponensial pertumbuhannya. Ya, termasuk juga tadi selain yang sudah kita lihat di video, polietilen, poli, polietilen tereftalat, polipropilen gitu ya. Juga sekarang ada plexiglass gitu ya, atau polimetil metakrilat. Nah, ini kan dimanfaatkan hampir 98% dan masing-masing mempunyai karakteristiknya. Sehingga ada pola atau model proses degradasinya dan pasti akan jadi kalaupun misalnya ada kekuatan atau ketahanannya terhadap panas, cahaya ataupun bahan kimia itu masing-masing bahan polimer ini berbeda-beda ya ketahanannya gitu. Karena kelihatan juga nanti dari strukturnya begitu ya, struktur pembentuknya ya, misalnya polietilen ataupun polipropilen atau PVC misalnya yang lebih tahan, misalnya banyak dipakai untuk penahan bahan-bahan kimiawi begitu ya, itu jauh lebih tahan misalnya dibandingkan dengan botol-botol PET ataupun polietilen. Nah, misalnya di sini sebagai contoh saja, misalnya polietilen, polipropilen, dan polimetil metakrilat ini sensitif terhadap oksidasi dan radiasi ultraviolet. Sementara PVC berubah warna itu pada saat frontal yang kita naikkan. Nah, ini akibat hilangnya karena di dalam monomer PVC itu ada unsur Cl-nya ya. Unsurnya ketika dipanaskan lah misalnya temperatur tinggi ya, itu gas HCl-nya akan keluar sehingga struktur dari PVC itu akan kolaps atau rusak begitu ya. Oleh karena PVC misalnya pipa PVC nggak bisa dipakai untuk distribusi yang fluidanya panas gitu ya. Makanya tidak dipakai ini untuk penghantar fluida panas, nggak bisa dipakai ya PVC ini tadi karena dia akan mengeluarkan gas hidrogen klorida ya, sehingga lama-kelamaan karena unsur Cl-nya, elemen Cl-nya sendiri hilang, berarti kan hilang tuh berarti kan terdegradasi akibat adanya panas gitu. Lama-kelamaan strukturnya kekuatannya semakin rapuh gitu, jadi semakin mudah retak atau brittle. Jadi pipa PVC ya, kalau yang biasa kita banyak pakai untuk misalnya untuk mendistribusikan air gitu, itu kan kebanyakannya ditanam, tidak di luar. Kalau di luar tidak kita coating dengan apa? Dengan cat misalnya, begitu lapisi, itu pasti akan terekspos dengan cahaya matahari atau panas begitu ya, ataupun khususnya ya perubahan dari temperatur ya. Kemudian PET sensitif terhadap hidrolisis dan kalau digunakan adanya asam kuat ya misalnya. Jadi botol PET yang biasa dipakai untuk kemasan minuman air mineral itu
Soalnya sensitif terhadap hidrolisis dan juga jadi nggak cocok itu dipakai misalnya untuk, jadi botol PET nggak bisa dipakai untuk misalnya menyimpan ini minuman yang bervitamin misalnya, vitamin C misalnya. Jadi dia cocok hanya untuk apa, air mineral saja gitu ya. Jadi yang kalau airnya pH-nya asam gitu ya, misalnya kan ada banyak tuh buah atau minuman juga yang berisi vitamin C di dalamnya, ya kan? Atau asam sitrat di sana ya. Kemudian juga ada eh, apa, apa sintetik lain begitu ya. Jadi asam sitrat itu kan atau vitamin C itu, asam sitrat itu kan banyak ditambahkan ya di dalam minuman tertentu ya, untuk menumbuhkan rasa asam gitu. Itu dari vitamin C atau vitamin asam sitrat tersebut. Nah, botol PET nggak bisa digunakan begitu. Pengenalan juga untuk polikarbonat juga bisa terurai juga nih, depolimerisasi. Justru kalau kena larutan basah nih, bolak-balik ya. Jadi kalau yang asam mestinya mungkin polikarbonat yang lebih cocok ya. Kalau yang basah PET itu mungkin untuk air dengan pH di atas 7 itu justru baik ya untuk air kemasan. Yang sekarang juga banyak itu kalau Anda cek di supermarket begitu ya, air alkalin ya, itu banyak, dan botol yang kita pakai adalah botol yang memang tahan terhadap kondisi eh, basah gitu ya. Nah, kemudian juga degradasi juga tadi, jadi selain panas juga cahaya nih, jadi fotoindus degradasi. Jadi degradasi yang diinduksi oleh foton, jadi dari cahaya matahari misalnya, itu yang sumbernya mungkin sampai ke bumi ini radiasi ultravioletnya memang lebih kecil ya, hanya dari sinar tampak saja. Nah, kebanyakan bahan polimer ini mudah terdegradasi dengan fotolisis ya. Jadi rusak strukturnya, putus rantai polimernya ya, sehingga menurunkan, jadi berat molekulnya sendiri akan makin rendah gitu ya. Jadi gelombang elektromagnetik yang cukup kuat, misalnya sinar visible ataupun di atasnya seperti ultraviolet dan sinar X atau sinar gamma, ini yang paling mudah mendegradasi bahan, hampir bahan polimer. Jadi fotolisis ataupun lisis itu kan artinya pemutusan, pemutusan dengan foton, ya, dengan gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya. Ya, visible masih atau sinar cahaya tampak yang di mana kita bisa melihat sekarang area rentang panjang gelombangnya itu laju untuk mendegradasinya relatif lebih lama. Tapi dengan ultraviolet atau sinar X atau sinar gamma itu jauh lebih cepat. Ini beberapa polimer alam misalnya juga sama mudah terdegradasi dengan adanya radiasi ultraviolet ya. Jadi bisa eh, retak atau langsung putus gitu, atau langsung terurai ya, disintegrasi itu. Awalnya bisa retak dulu baru terurai. Nah, yang tantangannya kalau bahan polimer tadi ya. Jadi ketika kita membuat atau memanfaatkan bahan polimer tadi untuk bagian eksterior di katakan di lingkungan kita, di rumah kita itu biasanya ditambahkan tuh aditifnya anti. Jadi ada bahan yang pernah saya sampaikan ya beberapa listnya, yang ultraviolet, yang tahan terhadap ultraviolet atau mereduksi atau menghambat lah laju degradasinya dengan ultraviolet. Ya.
Apalagi di expose-nya kan setiap tadi ya saya sampaikan setiap hari 6 sampai 8 jam itu bisa terlihat tuh nanti laju degradasinya gitu. Nah, juga di sini disampaikan jadi ketika kita tambahkan aditif misalnya pigmen atau dyes gitu ya, ini juga mempengaruhi hambatan ya eh, atau laju degradasi. Jadi photo tendering. Jadi di bahan tekstil juga sama. Jadi kalau Anda punya eh, hordeng di rumah gitu ya, itu lama-lama berubah warnanya dari aslinya ya. Karena dia menahan radiasi matahari yang sinar matahari ya, bahan-bahan tekstil. Jadi seperti hordeng gitu yang menutup jendela ya atau itu kan sebenarnya memproteksi sinar matahari masuk ke dalam langsung ke dalam rumah gitu ya. Anda tutup dengan hordeng. Nah, itu kan bahan tekstil juga mudah setiap saat terekspos itu juga mudah terdegradasi. Ataupun setidaknya paling mudah adalah melihat dari perubahan warna yang terjadi gitu dari istilahnya itu apa luntur gitu ya untuk dari sisi warna gitu bukan akibat airnya dicuci tapi memang terekspos secara intensif secara terus menerus terekspos eh, terhadap sinar matahari. Nah, contoh di sini lain adalah misalnya dari polietilen low density polyethylene yang sama polipropilen di mana karbon tersier itu mudah diserang begitu ya. Misalnya dengan foton tadi ya. Karbon tersier itu apa? Kalau Anda masih ingat belajar di SMA barangkali. Ada karbonnya yang primer, ada yang sekunder, sama yang tersier ya. Jadi tiga tiga tangannya itu terikat oleh karbon yang lain begitu ya. Jadi sedangkan yang kalau yang jadi hanya satu saja yang mengikat atom hidrogen, sisanya mengikat karbon yang lain ya. Jadi yang tersier, bahkan ada yang penuh yang kuarterner ya. Itu akan jauh lebih mudah lagi untuk didegradasi. Ini mekanismenya yang sudah dipelajari itu bagaimana sinar ultraviolet atau foton tadi itu bisa mendestruksi atau merusak ikatan kimia itu misalnya terjadi ikatan atau pembentukan radikal bebas biasanya. Jadi bentuk-bentuk radikal bebas dan ini akan bertemu dengan oksigen dari atmosfer dan di situ akan membentuk senyawa lain ya yang intinya adalah mengurangi ketahanan atau kemampuan dari bahan polimer tersebut akibat adanya pemutusan ikatan dan adanya oksigen dari lingkungan membentuk gugus baru yang misalnya karbonil group. Contohnya itu ya. Dan ini bisa dilihat nih laju degradasinya dengan pembentukan karbonil ya. Karbonil kalau masih ingat itu adalah gugus fungsi C ikatan rangkap O. Jadi ketika satu bahan polimer ini apakah sudah terlihat terdegradasi apa belum ya dengan eh, bantuan sinar inframerah atau spektroskopi inframerah itu bisa dicek nanti. Kalau sebelumnya misalnya polietilen itu kan tidak ada ikatan karbonilnya ya. Karbonil itu C ikatan rangkap C dengan O ya. Ikatan rangkap O itu di polietilen ataupun polipropilen kan itu tidak ada. Jadi biasanya ini di dalam inframerah itu eh, karbonil itu biasanya jatuhnya di bilangan gelonggang 1700-an gitu. Jadi membedakannya mudah saja nanti dimasukkan di dalam spektroskopi inframerah
Kalau belum terdegradasi berarti belum muncul puncak CO di 1700. Kalau sudah muncul puncak CO, nah berarti material material tersebut sudah mulai terdegradasi ya. Itu salah satu indikatornya ya. Jadi ini sebagai contoh bagaimana melihat atau membedakan satu material ini sudah material polimer khususnya ya, eh, apakah dia sudah terdegradasi apa belum gitu ya. Dan ini menjadi penting nantinya ketika kita bisa pelajari kinetikanya, kita bisa memprediksi sebenarnya dia akan tahan berapa lama begitu. Ya. Bisa dipakai sebagai bahan pembungkus atau bahan-bahan lain gitu. Nah, soalnya tadi ya warna juga bisa bisa menjadi indikator ya. Tapi kalau tidak dikasih warna itu kita perlu cek atau kita deteksi dengan tadi kita ukur saja di dalam inframerah gitu. Jadi bisa jadi nanti dalam ujian saya kasihkan kira-kira fungsi karakterisasinya bahan polimer apa, lalu diaplikasikannya kemana misalnya. Termasuk juga salah satunya ini ya untuk melihat apakah suatu bahan polimer ini sudah terdegradasi apa belum. Selain kita tahu ada gugus fungsinya gitu ya. Jadi kalau kita mensintesis kan kita mensintesis membuktikan bahwa ini betul nggak apa polietilen, ini betul nggak polipropilen, ini betul nggak polikarbonat. Gitu. Tapi di sisi lain juga bisa mendeteksi nih dengan spektroskopi inframerah tersebut, oh ini bahannya sudah terekspos atau sudah mulai terdegradasi ya. Jadi informasi-informasi ini yang bisa dimanfaatkan untuk melihat karakteristik bahan tersebut. Ini sebagai salah satu contoh lagi misalnya di sebelah kanan itu yang masih original gitu ya. Dan setelah dipakai itu, ini kan pasti dengan terekspos dengan lingkungan. Selain juga perubahan dalam struktur, dalam pemakaiannya kan, karena tali ini dipakai sebagai pengikat, ada kuat tarik, ada sifat tarikan, kemudian kekuatannya pasti juga mulai melemah begitu ya. Dan dia kelihatan nih dari sisi warnanya nih. Karena mungkin diekspos juga di eh, luar ya, di ruang terbuka, selain juga dengan perlakuan eh, fisik lainnya gitu ya. Jadi perubahan warna juga apa kekuatan dari bahan polimernya sendiri sudah bisa diprediksi ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa ada kita harus perhatikan, harus kita alert gitu bahwa bahan ini harus segera diganti gitu karena tidak mungkin dipakai seterusnya ya, karena sudah perubahannya sudah terlalu banyak ya. Dari warna hijau menjadi warna yang mulai pudar. Ini salah satu memudahkan atau mengindikasikan bahwa bahan tersebut sudah seharusnya diganti gitu. Nah, ini yang tadi yang saya ceritakan ya. Ini di sekitar 1700 ya. Ini terbentuk ikatan CO dari yang mengindikasikan adanya reaksi dengan oksigen dari udara ya. Dan ini dicek dengan inframerah nih. Ya. Jadi itu contoh jadi untuk membuktikan ya. Bisa tergantung jenis polimernya, bisa bentuk film tipis ataupun yang kaku dan lain sebagainya hasil dari proses polymer processing. Oke, ini juga sama masih bercerita terkait dengan degradasi ya, memang jadi UV attack ya dari sini, dari apa expose dari sinar ultraviolet. Biasanya untuk menurunkan laju
itu ditambahkanlah anti UV. Dan jadi sebelum masuk di dalam pencetakan di lewat injection molding gitu, itu ditambahkan aditif termasuk juga UV, anti UV biasanya. Atau ada yang tadi ya untuk menahan laju atau menstabilkan supaya sama juga sih intinya supaya tidak cepat terdegradasi ya. Itu ada senyawa kimia yang bisa mengabsorb juga. Jadi dikorbankanlah polimernya. Ada aditif lain yang justru menyerap, jadi tidak merusak struktur polimernya, tapi bahan aditif tersebut atau yang disebut dengan stabilizer itu dia yang mengabsorb dari ultravioletnya sehingga struktur polimernya bisa terlindungi gitu. Nah, ini selalu contohnya ya biasanya ya, sama nih penggunaannya biasanya digunakan yang dipakai di industri kosmetik ya. Jadi the chemical use are similar to those used in sunscreen cosmetic product yang bisa melindungi kulit gitu ya dari serangan sinar matahari. Nah, jadi bahan kimianya biasanya relatif sama juga tuh ataupun turunan dari bahan kimia tersebut. Oke, tadi dari foton, kemudian ini dari thermal, degradasi thermal. Ya. Jadi akibat misalnya overheating atau pemanasan yang berlebihan gitu. Jadi pada temperatur tinggi, rantai polimer utamanya itu tentunya mulai putus atau terpisah ya. Nah ini yang menyebabkan terjadinya proses degradasi. Ini biasanya juga dilihat karakteristiknya dari sifat bahan polimer tersebut ya, misalnya titik lelehnya atau titik transisi TG-nya, titik transisi gelasnya biasanya dipakai sebagai ukuran untuk yang thermal degradasi. Kemudian kalau jadi ada tadi fotodegradasi, thermal degradasi dan juga bisa dengan chemical degradasi juga bisa ya. Tapi sebelum masuk ke chemical degradasi di thermal sendiri kalau kita putus ikatannya tadi kalau yang UV bisa membentuk radikal ini juga bisa memutuskan ikatan tangkap gitu ya atau dari ikatan yang ada gitu ikatan yang ada itu putus menjadi polimer yang rantai polimer yang lebih pendek sehingga dari situ kekuatannya akan juga sangat menurun. Nah, jadi kalau di sini thermal degradasi ini lebih pada melihat bagaimana perubahan panjang rantainya atau berat molekulnya yang berubah. Jadi paling mudah dilihat dari misalnya distribusi berat molekulnya. Jadi yang awalnya merujuk di satu berat molekul tertentu ini mulai melebar distribusi berat molekulnya itu juga salah satu ya yang bisa mengindikasikan dengan degradasi akibat proses thermal. Ya. Biasanya tidak ya sama tadi ya fotodegradasi, thermal degradasi juga perubahan warna juga bisa terjadi ya atau adanya eh, retakan atau peluruhan itu bisa kita amati ya. Dan kalau masuk di dalam mekanisme kinetika reaksinya itu seperti halnya mirip dalam sintesis bahan polimer ya dengan mekanisme pembentukan tiga pembentukan ya ada tahap inisiasi biasanya terbentuk radikal bebas atau pasangan ada satu elektron yang tidak